Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, menambahkan apa yang sudah diberitahu sama Pak Taufan. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang. Yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Taufan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah, itu dia jawab dan konfirmasi, dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak? Ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah, itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah, yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih.